Baiklah, kita mulai. Pada sore ini kita akan belajar tentang cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Sepertinya ini sangat susah, sangat sulit, dan sangat asing bagi sampean selaku pembelajar orang Indonesia. Mungkin ini baru pertama kali sejak kalian lahir, sejak kalian hidup, belum pernah menyentuh tentang pemahaman bagaimana cara mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Ini nanti sampean akan menjadi bingung apabila tidak serius. Ya, mengapa kau bingung? Ya, karena aturannya tidak kamu kuasai. Baik, tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Kalau kita sebutkan tanggal dalam bahasa Indonesia, barangkali nggak ada masalah. Karena angka yang dibutuhkan dalam bahasa Indonesia, misalkan angka 1 ya 1, 2, 3, 4, itu tidak mengalami perbedaan. Tapi dalam bahasa Inggris beda. Angka 1 kita ucapkan one dalam bahasa Inggris. Tapi kalau ke 1, kita bukan menyebut one, tapi the first. Itu kalau ditulis dalam bentuk huruf. Tapi kalau ditulis dalam bentuk singkatannya menjadi one, 1 ST, 1 lalu ST. 1 ST itu singkatan dari the first. Nah, ini yang saya maksud membingungkan jika sampean belajarnya ecek-ecek atau abal-abal. Tetapi jika serius, mantap, sungguh-sungguh, insya Allah nanti juga akan seperti gurunya. Lama-lama akan paham, dan seterusnya. Lanjut. Kalau kita mau mengucapkan 2, kita mesti mengucapkan tu, karena tu itu artinya 2. Tapi apabila kita ingin menyebutkan yang kedua, sebutannya bukan tu, tapi the second. The second. Kalau ditulis dengan huruf the second. Kalau disingkat 2, kemudian ND. 2 ND itu singkatan dari the second. Kalau kita ingin menyebut angka 3, 3. 3 itu artinya 3. Tapi apabila yang ketiga bukan 3 istilahnya, tapi the third. The third. Kalau ditulis dengan huruf the third, kalau disingkat menjadi angka 3, lalu diikuti RD. Kalau sampai menemukan angka 3 lalu RD, itu berarti singkatan dari the third yang punya arti yang ketiga. Jadi yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, ini yang patut diwaspadai, patut diperhatikan, patut dihafalkan, karena 3 angka ini yang menyolok bedanya. The first yang ke-1, the second yang kedua, the third yang ketiga. Kalau yang keempat, kalau 4 kita ucapkan 4, 4. Kalau yang keempat, the fourth, the fourth, the fourth, di mateni TH. Lalu kalau disingkat menjadi 4 TH, 5 TH, 6 TH, 7 TH, dan seterusnya. Kecuali yang 11, lalu 12, lalu 23, 21, 22, itu yang menggunakan bilangan yang berbeda. Nah, sekarang ada soal seperti ini yang sudah tampil di papan. June the 3rd is titik. Kalau diartikan June the 3rd artinya tanggal 3 bulan Juni. Kalau kita mau mengucapkan tanggal 3 Juni, diucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya adalah June the 3rd. June the 3rd, bahasa Inggris artinya tanggal 3 Juni. Is titik adalah titik dalam pilihan A, B, C, D. Yang A, June, lalu 3 RD. Maka jawabannya A inilah yang benar. June itu bulan Juni, 3 RD itu kepanjangan dari the third. Untuk yang B, C, dan D-nya hanya mengecoh saja, mengecoh. Tapi nanti kalau soalnya saya rubah, misal June the 13th, June the 14th is titik. Berarti yang B itu yang betul. Kalau soalnya saya rubah, June the 30 is titik. Berarti yang C itu jawaban yang benar. Kalau soalnya saya rubah, June the 23rd
is bla bla bla. Maka jawabannya benar adalah yang D, yang betul. Jadi tergantung pernyataan yang ditampilkan. Untuk itu A, B, C, D harus sampean kuasai. Misal June the 4th berarti tanggal 3. June the 17 berarti tanggal 13. June the 30 berarti tanggal 30. June 24th. June the 24th berarti tanggal 23. Jadi kalau kita mau menulis atau mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris, kita tidak boleh menggunakan bilangan biasa, tapi yang kita pakai adalah bilangan bertingkat. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, dan seterusnya. Inilah pentingnya anak bisa membedakan, oh ini angka untuk sebutan bilangan biasa, oh ini angka untuk sebutan bilangan bertingkat, untuk menyatakan jam atau menyatakan juara ke-1, juara kedua, juara ketiga, juara ke-1, bukan one tetapi the first winner, juara ke-1, the second winner, juara ketiga, the third winner, juara ketiga, bukan the one winner, salah, the two winner, salah, the three winner, salah. Nah, ini butuh belajar yang banyak, butuh belajar yang berulang-ulang agar menghilangkan kebingungan secara bertahap. Tidak bisa sampai belajar sekali kemudian langsung paham, tidak. Saya pikir ini penjelasan Pak Guru. Coba sekarang sampean jawab pertanyaan di atas, mana yang benar dilingkari. Kemudian coba buat pertanyaan apabila jawabannya itu butuh jawaban yang B. Buat pertanyaan dengan jawaban yang C. Buat pertanyaan dengan jawaban yang D. Contohnya, buat pertanyaan dengan jawaban A seperti di papan. Ya sebenarnya ini sudah saya tulis, sama nanti tinggal ngolah, tinggal menulis kembali, paham atau tidak. Jika paham, gampanglah bagi sampean. Jika kamu tidak paham, kamu mesti kebingungan, kepiyo. Nah itu secara alami seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Wassalam, selamat belajar.